Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Zulfikar Alikam dari kelas 5A Pendidikan Biologi UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 11820600012. Di sini saya akan mencoba melakukan percobaan praktikum mengenai such fotosintesis. Seperti yang sudah kita ketahui, fotosintesis merupakan proses pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen yang lebih sederhana oleh tumbuhan hijau dan organisme autotrofik lainnya. Dengan keberadaan energi cahaya, fotosintesis ini merupakan reaksi endergonik endergonik utama dalam sebuah kehidupan, di mana molekul-molekul berenergi rendah seperti karbon dioksida dan air berinteraksi membentuk karbohidrat berenergi tinggi. Untuk tujuan penelitian kali ini yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Nah, sebelum melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikatnya. Untuk variabel kontrolnya pada praktikum ini yaitu dedaunan pada tumbuhan. Untuk variabel bebasnya yaitu penutup pada tumbuhan. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu warna pada tumbuhan. Nah, selanjutnya setelah mengetahui variabelnya, kita akan menentukan hipotesis pada praktikum ini. Hipotesis pada praktikum ini yaitu terjadinya perubahan pada daun yang ditutupi oleh kertas aluminium foil dan kertas yang tidak ditutupi aluminium foil. Kemudian terjadinya perubahan atau terdapat perbedaan pada dedaunan yang ditutupi oleh kertas mika yang berwarna merah, biru, kuning, dan juga hijau. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri yang kita gunakan yaitu ada alat yang kita gunakan yaitu ada aluminium foil, kemudian ada kompor, dan juga ada panci. Kemudian untuk bahannya kita menggunakan betadine sebagai pengganti lugol, dan juga ada alkohol, dan juga ada daun yang berwarna hijau. Untuk selanjutnya masuk ke langkah-langkah praktikum. Nah, pada langkah yang pertama, sehari sebelum praktikum, daun ditutup terlebih dahulu sebagian dengan aluminium foil dan daun tidak dipetik dulu dari pohonnya atau dari tangkainya. Kemudian, pada langkah yang kedua, daun dipetik dari tangkai dan bungkus aluminium foil dibuka. Kemudian, langkah yang ketiga, panaskan air dalam panci. Kemudian, masukkan daun ke dalam panci dan rebus daun sampai matang. Ini bertujuan untuk memastikan sel daun mati. Setelah daun matang, kemudian pada langkah yang keempat, daun direndam dengan alkohol. Kemudian selanjutnya panaskan daun dengan rendaman alkohol secara tidak langsung. Ini bertujuan untuk melarutkan klorofil dari daun. Langkah yang keenam, daun dicuci bersih dengan air agar klorofil dan alkohol hilang dari daun. Langkah yang terakhir yaitu daun ditiriskan, kemudian diteteskan betadine sebagai pengganti lugol ke seluruh bagian daun.
Nah, langkah-langkah yang tadi dilakukan, kita lakukan beberapa kali dengan menggunakan alat dan bahan yang berbeda. Di sini saya menggunakan kertas mika dengan warna merah, hijau, kuning, dan juga biru. Kemudian untuk daunnya juga berbeda-beda. Di sini saya menggunakan daun dari mengkudu, kemudian daun dari ubi, daun dari jambu, dan juga daun dari singkong. Nah, berikut tabel hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan. Di sini terdapat jenis kertas penutup, ada aluminium foil, kertas mika merah, kertas mika hijau, kertas mika kuning, dan juga kertas mika berwarna biru. Begitu juga ada uji iodin. Nah, ada bagian daun yang ditutup dan ada bagian daun yang tidak ditutup. Dapat kita lihat dari perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu hanya terdapat perubahan warna pada kertas mika berwarna hijau yaitu dan juga kuning, yaitu pada kertas mika berwarna hijau terjadi perubahan warna coklat kemerahan serta ungu di beberapa bagian. Ini membuktikan terdapatnya karbohidrat atau glukosa polimer yaitu amilopektin. Nah, ini sesuai dengan yang dikutip dari Wulandari 2013 bahwa polisakarida bercabang akan memberikan warna coklat atau merah kecoklatan jika ditambahkan larutan iodin. Nah, kemudian terdapat perubahan warna juga yang terjadi pada daun yang ditutupi kertas mika berwarna kuning, yaitu terjadinya perubahan warna menjadi biru pekat, ini membuktikan terdapatnya amilum. Seperti dikutip dari Gammalero 2016 bahwa saat iodin ditambahkan pada pati, ion 3 iodida yang terdapat pada pati dan memiliki bentuk dan ukuran yang cocok dengan helix pada iodin sehingga dapat membentuk triiodid kompleks. Kompleks inilah yang memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya tampak yang mendarat di atasnya sehingga memberikan warna biru pekat yang muncul. Sedangkan pada beberapa daun yang ditutupi warna lainnya yang tidak terjadi perubahan warna itu membuktikan bahwa daun tersebut menghasilkan senyawa glukosa atau karbohidrat yang tidak tergolong polisakarida. Seperti dikutip dari Monroe 2010 bahwa monosakarida dan disakarida tidak membentuk ikatan helix sehingga tidak dapat berikatan dengan iodin. Nah, pada keterangan pada praktikum pada saat penutupan daun dengan kertas hingga dari hari praktikum terjadi kendala cuaca yaitu hujan. Nah, kendala ini mungkin dapat merubah hasil dari praktikum kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan dan juga menjawab. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama.
Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apakah daun yang ditutupi aluminium foil memberikan reaksi positif dengan iodin atau Lugol? Jelaskan. Untuk jawabannya yaitu daun yang ditutupi oleh aluminium foil tidak akan memberikan reaksi positif dengan iodin atau Lugol. Ini terjadi karena daun yang ditutupi oleh aluminium foil tidak mengalami proses fotosintesis akibat dari cahaya yang tidak masuk. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan juga kuning? Nah, cahaya manakah yang paling berfungsi dalam proses fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Untuk jawabannya, diketahui panjang gelombang cahaya biru sebesar 450 sampai 495 nanometer. Untuk cahaya hijau, 495 sampai 570 nanometer. Untuk cahaya merah, 600 sampai 720 nanometer. Dan untuk cahaya kuning yaitu 570 sampai 590 nanometer. Nah, untuk setelah hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dalam proses fotosintesis. Nah, masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu apakah fungsi dari Lugol atau iodin? Kemudian apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya, fungsi dari iodin ini yaitu untuk melihat keberadaan senyawa karbohidrat atau glukosa pada daun, sedangkan fungsi dari alkohol yaitu untuk melarutkan atau menghilangkan klorofil yang terdapat pada daun. Nah, masuk ke pertanyaan yang nomor 4 yaitu apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak terdapat cahaya matahari? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya, proses fotosintesis dapat terjadi walaupun tidak terdapat cahaya matahari yang masuk, karena reaksi tersebut dapat terjadi bila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya. Nah, untuk radiasi yang dipancarkan oleh matahari antara lain yaitu gelombang ultraviolet, inframerah, dan termasuk cahaya tampak. Nah, cahaya tampak inilah yang merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dan dapat bersumber dari mana saja. Contohnya yaitu dari cahaya lampu. Nah, ini membuktikan bahwa proses fotosintesis dapat terjadi walaupun tidak ada sinar matahari. Nah, walaupun meskipun hasilnya nanti tidak akan sama seperti yang tersinari langsung oleh sinar cahaya matahari. Selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 5, yaitu dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Untuk jawabannya, maksud dari pernyataan di atas yaitu reaksi fotosintesis sangat berperan penting bagi kebutuhan makhluk hidup, di mana proses fotosintesis ini membutuhkan karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan yang merupakan racun bagi berbagai makhluk hidup. Dan hasil dari fotosintesis ini yaitu menghasilkan oksigen atau O2 yang merupakan kebutuhan dari proses respirasi dari berbagai jenis makhluk hidup. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 6. Apa yang dapat Anda simpulkan dari praktikum ini? Nah, jawabannya yaitu dengan terjadinya perubahan warna yang terjadi pada beberapa daun, dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi proses fotosintesis di mana peran cahaya termasuk di dalamnya dengan membantu menyediakan energi matahari untuk diubah menjadi energi kimia dengan bantuan klorofil. Terdapat juga perbedaan antara daun yang ditutupi oleh kertas aluminium foil dan juga terdapat perbedaan warna dari daun yang ditutupi oleh kertas mika maupun yang tidak ditutupi. Nah, seperti itulah praktikum untuk Such Photosynthesis kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.